Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu wa alayhi atawakkalu wa huwa hasbi wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin kamalil wujud fi hadzal yawm wa fi kulli yawmin wa fi yawmil maw'ud. Syarran wa jahran bi dunya wal akhirah wa ala alihi wa sahbihi wa sallim amma ba'd. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana. Allahumma zidna ilman warzuqna fahma wa atina al-hikmah. Allahumma barik lana fi majlisina hadha. Allahumma barik lana fi majlisina hadha. Allahumma barik lana fi majlisina hadha bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wal ifadata wal istifadata wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma arinal haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batilan batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma hdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif anna sayyi'aha fa innahu la yasrifu sayyi'aha illa anta. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Qala al-mu'allif radhiyallahu wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ayyuhal hadirun wal hadirat rahimakumullah. Sebentar lagi kita akan kedatangan tamu yang agung, tamu yang mulia, tamu yang membawa setumpuk harapan yang pasti. Oleh karena itu persiapkan diri kita untuk menyambut kedatangannya, yaitu disambut dengan rasa gembira dan ingin mengisi di bulan Ramadan dengan yaitu macam-macam amal ibadah, dan insya Allah Ramadan kita imanan wa ihtisaban. Oleh karena itu pada kesempatan malam ini mari kita sama-sama bahas masalah bulan Ramadan agar puasa kita sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'alamu ma'asyiral ikhwan, yassarana Allahu wa iyyakum lil yusra wa jamin al usra wa ghafara lana fil akhirati wal ula. Ketahuilah wahai para saudara-saudaraku sekalian, kata Imamul Haddad, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kita semuanya dan memudahkan kepada kami di jalan kemudahan, dan semoga Allah menjauhkan dari segala kesulitan, dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni kita semuanya baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin.
anna syahra Ramadan syahrul azimul qadar, bahwa sesungguhnya bulan Ramadan adalah suatu bulan yang agung. Wal manzilatu indallah wa inda rasulih, baik di sisi Allah ataupun di sisi Rasulnya. Wa huwa sayyidus syuhur, dan bulan Ramadan merupakan pemimpin daripada seluruh bulan. Jadi 11 bulan dipimpin oleh satu bulan, yaitu bulan Ramadan, dan hari itu dipimpin oleh hari Jumat. Jadi kalau bulan dipimpin oleh bulan Ramadan, kalau hari dipimpin oleh hari Jumat. Dan bulan Ramadan merupakan sayyidus syuhur, kataba alaihim, maka Allah subhanahu wa ta'ala telah mewajibkan kepada mereka semuanya. Faqala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang beriman, telah diwajibkan atas kalian untuk berpuasa sebagaimana diwajibkannya orang-orang terdahulu sebelum kamu, agar engkau memperoleh takwa atau bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita diperintah puasa oleh Allah agar ketakwaan kita sempurna kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Hanya dengan puasa ketakwaan kita akan sempurna kepada Allah. Dan kemudian tujuan daripada puasa bukan hanya sekadar menahan lapar atau menahan haus atau menahan untuk jima bersetubuh kepada istri kita, akan tetapi tujuan utama daripada puasa adalah mukasyafatul qulub, agar hati kita ini bercahaya dengan laparnya daripada perut, dengan menahan hausnya, maka hati kita akan bercahaya. Hati kita akan bercahaya sehingga kita mudah untuk melaksanakan syariat Allah subhanahu wa ta'ala. Tujuannya adalah itu. Oleh karena itu, hendaklah kita berpuasa, yaitu agar kita memperoleh takwa yang sempurna di hadapan Allah. Dan yang kedua yaitu agar hati kita itu bercahaya. Wa innama yajibu syawmu Ramadan ala kulli muslimin mukallaf, dan diwajibkan untuk berpuasa Ramadan atas setiap orang muslim yang mukallaf. Muslim yang mukallaf yaitu orang muslim yang sudah terbebani untuk melakukan syariat, itu namanya mukallaf. Jadi setiap orang muslim yang mukallaf, orang yang sudah terbebani oleh hukum, orang yang sudah dibebani untuk melakukan syariat, itu namanya mukallaf. Siapa mereka mukallaf? Mereka mukallaf adalah orang-orang yang telah akil balik, dan kemudian mereka yang berakal, dan kemudian mereka yang mampu untuk melaksanakan puasa di bulan Ramadan. Kalau memang tidak mampu, tidak wajib untuk melaksanakan puasa Ramadan. Akan tetapi kalau dia mampu melaksanakan bulan suci Ramadan, maka dia wajib untuk melaksanakan puasa di bulan suci Ramadan. Fala yajibu 'alal kafiril asli, maka tidak diwajibkan bagi orang-orang kafir yang asli. Kafir yang asli, bapak ibunya juga kafir, maka anaknya menjadi kafir, itu namanya kafir asli. Li'annahu la yasihu minhu, karena apabila orang kafir itu berpuasa, maka tentunya puasanya tidak akan sah. Itu laisa min ahli ibadah, karena orang-orang kafir itu bukan termasuk orang-orang ahli ibadah. Wa kadza ala sufi wa majnun, demikian juga tidak diwajibkan puasa atas anak-anak serta orang gila atau orang yang hilang akal. Ini tidak diwajibkan untuk berpuasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam wa ba'dalan min salatah,
minhum as-sabiyyu wal majnun wan na'im, telah diangkat pena oleh Allah, artinya tidak dicatat oleh Allah yang mereka termasuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah, tidak dicatat. Di antaranya yaitu anak-anak, orang gila, dan orang yang tertidur. Ini dimakfu. Wa amma sabiyyu yajibu ala kulli min abawihi bisyawm idza ataka li sab'in wa yadribu alaihi li asrin kas-shalah. Bagi anak-anak ya, sabi, anak-anak yang sudah mumayyiz. Arti sudah mumayyiz itu bisa nyisir rambutnya sendiri, bisa makan sendiri, bisa mandi sendiri, kalau sekolah bisa berangkat sendiri, itu namanya mumayyiz. Di mana bagi ibu-ibu atau bapak-bapak yang punya anak yang sudah mumayyiz, yang tadi saya jelaskan, maka kewajiban bagi ibu bapaknya untuk memerintahkan berpuasa. Hukumnya wajib. Jadi kalau sampai bapak-bapak, ibu-ibu punya anak yang sudah mumayyiz, yang sudah dapat menyisir rambutnya sendiri, sudah bisa makan sendiri, kalau toharoh juga sudah bisa cebok sendiri, sudah bisa pakai pakaian sendiri, sudah bisa berangkat sendiri, maka orang tuanya wajib untuk memerintahkan berpuasa. Apabila orang tua punya anak yang sudah mumayyiz dan dia tidak memerintahkan berpuasa, maka yang dosa adalah kedua orang tuanya. Makanya jangan suka ngenteng-entengkan titipan Allah. Anak ini merupakan titipan Allah yang wajib kita didik. Jangan sampai kita ada ucapan masih kecil ini, padahal perintahnya wajib, bukan masalah kecilnya, tapi perintah dari Allah ini wajib bagi anak-anak, bagi orang tua yang mempunyai anak yang sudah mumayyiz, maka dia wajib memerintahkan anaknya untuk berpuasa. Kalau anak tadi tidak berpuasa, maka yang dosa adalah kedua orang tuanya. Apabila anak tadi telah mampu untuk berpuasa, maka yaitu pada usia 7 tahun, sudah usia 7 tahun anak tadi sudah mendekati akil balik, maka orang tuanya wajib untuk memerintahkan berpuasa dan disertai dengan ancaman. Kalau tadi yang sobi ini tidak disertai ancaman, hanya diperintahkan berpuasa. Mau berpuasa setengah hari boleh, mau berpuasa sampai asar boleh. Tapi kalau sudah 7 tahun, maka orang tuanya wajib memerintahkan kepada si anak tadi dan disertai dengan ancaman. Harus. Jadi orang tuanya harus memerintahkan disertai dengan ancaman. Ancamannya bagaimana? Kalau engkau sampai tidak berpuasa, maka tidak diberikan pakaian lebaran. Kalau engkau tidak berpuasa, maka nanti kalau waktu bapak sama ibu jalan-jalan silaturahmi, kamu nggak diajak. Kalau kamu nggak berpuasa, maka tidak boleh ikut duduk buka bersama. Kalau engkau tidak berpuasa, jangan sholat tarawih, sudah di rumah aja. Kalau engkau tidak berpuasa, maka tidak boleh ikut sahur sama bapak serta sama ibu. Itu diancam seperti itu anak-anak. Jadi dia akan takut kalau nanti nggak dikasih duit waktu lebaran, atau tidak diberikan pakaian lebaran, atau mungkin kalau bapak ibunya jalan-jalan silaturahmi dia tidak diajak. Anak itu akan takut nanti. Itu pada usia 7 tahun. Kemudian apabila sudah umur 10 tahun, sudah bukan diancam lagi, dipukul. Jadi kalau punya anak sudah usia 10 tahun, kalau dia tidak berpuasa ya harus dipukul. Sudah tidak ada hukuman yang lain lagi. Pada saat sobi sudah ditahdid, diperintahkan
Umur 7 tahun diancam, umur 10 tahun dia dipukul kalau dia tidak berpuasa. Oleh karena itu jangan sampai nanti kita di hadapan Allah akhirnya kita dimintai pertanggungjawaban terhadap anak-anak kita karena kita tidak mendidik kepada mereka. Kemudian untuk selanjutnya, tujuannya adalah untuk mendidik anak. Ingat, tujuannya mendidik anak. Yang namanya pendidikan yaitu kita bukan karena nafsu tapi karena melaksanakan perintah Allah. Jadi kalau mendidik anak, memukul anak, apabila seorang bapak atau seorang ibu pada saat memukul anak maka ketiaknya dia terangkat, itu berarti dia pakai nafsu, bukan untuk mendidik, dan hukumnya haram. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu memukul anak sampai ketiaknya ini terangkat, maka itu hukumnya haram. Berarti niat untuk menyakiti, bukan niat untuk mendidik. Dan memukulnya pun bukan di badan, tapi memukulnya di kedua telapak tangan yang dipukul. Bukan memukul kepalanya, bukan memukul wajahnya, bukan memukul kakinya, tapi yang dipukul adalah kedua telapak tangan. Maka orang tua harus punya rotan di rumah. Jadi jangan mukul kepala, jangan mukul anggota badan yang lain, apalagi sampai menyakiti. Itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram itu. Oleh karena itu, yang dipukul adalah kedua telapak tangan, dan jangan sampai ketiak tadi terangkat. Kalau sampai ketiak tadi terangkat, maka setan akan masuk. Berarti kita memukul anak bukan untuk mendidik anak, akan tetapi nafsu untuk menyakiti anak. Ini tidak diperbolehkan sama sekali. Kemudian selanjutnya, wala ala man la yutiqu li kibrin aw maradin la yujaburu. Demikian juga puasa tidak diwajibkan bagi orang-orang yang tidak mampu karena usianya sudah tua. Usia sudah senja, memang dia tidak mampu untuk berpuasa, ini tidak diwajibkan untuk berpuasa. Apa itu? Iya kalau dia maju dikit. Al-maradhin la yurja, atau dia sakit yang sakitnya tidak dapat diharapkan untuk sembuh. Ini tidak wajib untuk berpuasa. Allah shoma la awlubi, atau kalau dia berpuasa maka penyakitnya akan tambah parah. Ini hukumnya haram. Jadi kalau kita umpamanya lagi sakit, kemudian kita puasa, dan kita tahu kalau puasa ini penyakit saya akan tambah parah ini, maka waktu dia berpuasa hukumnya haram. Jadi Islam ini memerintahkan agar umatnya sehat, bukan agar sakit. Jadi kalau memang kondisi sakit dan dia memperkirakan kalau seandainya saya berpuasa akan bertambah penyakit saya, maka tidak diperbolehkan untuk berpuasa. Bahkan kalau berpuasa hukumnya haram nanti. Ini sangat ringan hukum Islam ini. Ini tanda cintanya Allah kepada umat Nabi Muhammad SAW. Wa yalzamuhu an kulli yawmin muddun min ta'amin. Bagi seorang anak, kalau punya orang tua sudah nggak mampu puasa karena dia sudah usia senja, maka si anak tadi wajib mengeluarkan 1 hari 1 mud. Ini wajib, ini hukumnya. Jadi kalau kalian memang anak-anak yang bakti kepada kedua orang tua, ketika orang tua tadi tidak mampu berpuasa karena sakit, karena usia sudah senja, maka si anak tadi wajib mengeluarkan setiap harinya 1 mud. 1 mud itu 8 on, 1 liter kurang lebih. Itu wajib hukumnya, jangan dienteng-entengin ini.
Jangan sampai nanti aja habis lebaran tidak diperbolehkan. Hari itu tidak berpuasa, hari itu keluar 1 mut. Terserah mau beli nasi bungkus boleh. Kalau dinilai dari uangnya 1 liter 9.000, dia belikan aja nasi bungkus 10.000. Kasih makan kepada fuqara wal masakin. Atau mau ngasih beras juga silahkan. Tapi tiap hari hukumnya. Jadi kalau seandainya kita sakit, yang mana kita tidak ada harapan untuk sembuh sakit saya, maka setiap harinya wajib mengeluarkan 1 mut. Wajib hukumnya. Jadi jangan sampai kita karena nggak mampu puasa juga enggak, bayar dendanya juga enggak. Oleh karena itu, kalau nanti ada kita punya orang tua sudah sepuh, sudah tua dan tidak mampu berpuasa, maka anaknya wajib mengeluarkan setiap harinya 1 mut. Kalau kita sakit dan memang sakitnya tidak ada harapan untuk sembuh, maka setiap harinya juga kita harus mengeluarkan 1 mut. Itu nggak boleh ditunda, tidak boleh nanti lebaran atau hari-hari yang lain, yaitu pada saat kita tidak berpuasa itu keluarin 1 mut. Wa furida fi Sya'ban fi sanati tsaniyah min al-hijrah. Dan puasa ini sudah kita ketahui yaitu diperintahkan pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah. Nah, kemudian sekarang kita akan memasuki yaitu niat rukun daripada puasa. Rukun puasa yang pertama yaitu niat. Harus ini, ya. Wa yajibun niyatu li kulli lailah li'anna kulla yawmin ibadah mustaqillah. Qala sallallahu alaihi wasallam, man lam yubayyitin niyah lam yahsih shaumuhu. Dan diwajibkan niat yaitu pada setiap malam. Hukumnya wajib niat pada setiap malam untuk berpuasa. Iya ibu-ibu dengerin dulu, ibu-ibu jangan ngobrol sendiri ibu. Nanti nggak paham akhirnya. Puasa-puasa pahalanya nggak dapat akhirnya. Karena apa diwajibkan puasa pada malam hari? Karena niat itu adalah ibadah tersendiri. Jadi kita ini punya 2 ibadah dalam puasa. Niat termasuk ibadah tersendiri, puasanya pun termasuk ibadah tersendiri. Oleh karena itu, setiap malam kita diwajibkan untuk niat. Maka baginda Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang pada malam harinya tidak niat, maka puasanya tidak sah. Jadi harus tiap malam. Falau soma syahru kulli lam yakfi li ghairi yaumil awwal faqat. Barang siapa yang niat berpuasa 1 bulan penuh, maka tidak mencukupi kecuali di hari pertama. Jadi kalau seandainya kita puasa, saya niat puasa Ramadan tahun ini 1 bulan penuh. Didengerin ya, didengerin. Ya, saya niat puasa Ramadan tahun ini 1 bulan penuh. Jangan sampai keliru. Ya, kupingnya dipasang benar-benar, sebab ini ada perbedaan yang tipis banget, kalau nggak diperhatikan nggak paham. Jadi saya niat puasa Ramadan pada tahun ini 1 bulan penuh. Maka yang sah puasanya cuma 1 hari. Jadi nggak boleh niat 1 bulan penuh. Paham? Ya, kalau paham sekarang diucapin biar nempel. Saya niat puasa Ramadan tahun ini 1 bulan penuh. Ingat ya, diingat itu. Kemudian kalau dia niat seperti itu, maka yang sah puasanya cuma 1 hari.
yang lainnya nggak sah, harus niat lagi. Kemudian untuk selanjutnya, kalau seandainya dia niat nawaitu syahrul ramadhani kullih taklidan li imami Malik, berarti sah satu bulan itu. Ditambah dengan taklidan li imami Malik. Ya, ini dibagikan. Ya, kalau yang ngobrol nggak usah dibagi. Ya. Yang ngobrol dia ngobrol aja sih. Iya. Dibagi satu-satu. Ya, sisinya hari ini. Minta satu juga, minta satu. Yang satu lagi. Yang sudah hafal ya masih dikasih, yang belum hafal dikasih. Udah dibagi semua. Dibagi semua udah. Semua belum. Bagi dulu. Ya, nanti kalau nggak cukup lagi. Udah dibagi semua. Iya, niatnya nanti pada saat yaitu awal Ramadan, pada saat masuk tanggal 1 di bulan Ramadan, begitu adzan maghrib, ya, atau isya, kalian niat nawaitu shauma Ramadan, ya, nawaitu shauma syahr Ramadhani. Ya, dibaca sama-sama nawaitu, ya, shauma syahri Ramadan, Ramadhani bukan Ramadhana, ya, ingat bukan Ramadhana. Ini diidhofahkan dengan hadis sana. Jadi kalau nanti pakai Ramadhana berarti tidak sesuai dengan yaitu kedudukan bahasa Arabnya. Jadi bacanya nawaitu shauma syahri Ramadhani bukan Ramadhana. Jadi kadang-kadang orang mimpin tarawih, ya, pada umumnya nawaitu shauma qadin an adai fardhi sahri Ramadhana pakai fathah, harusnya pakai kasroh, pakai jari, bukan Ramadhana tapi Ramadhani. Ya, itu diingat itu. Kalau salah di mana sah nggak apa-apa. Seandainya pakai fathah gimana sah nggak apa-apa. Cuman tidak mengikuti literatur bahasa Arab nantinya. Yang benar adalah Ramadhani taklidan li imami Malik. Iya, begitu caranya. Kemudian tempat puasa di dalam hati, bukan di lisan. Kalau tadi kalian ucapkan itu di lisan, kalau kalian cuma ngucap itu aja, puasa kalian nggak sah, sebab kalian belum niat. Jadi kalian harus niat, dan niat ada di dalam hati. Niatnya gimana? Gak usah panjang-panjang, gak usah pakai nawaitu shauma ghadin an adai fardhi sahri Ramadhani fi hadhihi sanati lillahi ta'ala. Saya tanya sama kalian, kira-kira artinya paham gak gitu? Coba bapak-bapak ini artinya paham gak kira-kira? Hah? Sudah berapa tahun gak paham niat gitu? Coba. Berarti kita kemarin-kemarin gak sah puasa kita, karena yang nuntunnya gak beres. Nuntunnya dipanjang-panjangkan sampai yang ngikutin pun cuma bisa ngikutin, akan tetapi dia tidak niat di dalam hati, maka puasanya tidak sah waktu itu. Jadi berarti yang dilakukan sama bapak-bapak, ibu-ibu sudah berapa puluh tahun puasanya nggak sah semuanya, sebab nggak niat di dalam hati, cuman
di lisan. Mudah-mudahan dengan tidak ketahuannya kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi untuk sekarang karena sudah tahu, maka kita harus niat, dan niat tadi harus disertai dengan hati. Caranya gimana? Yaitu niat, ajarkan kepada anak-anak kita, ajarkan kepada istri-istri kita niat yang simpel, mudah dihafal dan diketahui artinya. Ya, nawaitu syahri Ramadan. Cukup, sudah nggak usah pakai macam-macam, cukup itu aja. Nawaitu syahri Ramadan, sudah cukup. Ajarkan amanah kita, ajarkan pada istri kita. Daripada panjang-panjang nawaitu shauma ghadin an ada'i fardhi syahr Ramadan hadisanati lillahi ta'ala, artinya juga nggak tahu dan lagi juga kepanjangan. Maka kita niat dari mulai sekarang, yaitu nawaitu shauma syahr Ramadan, aku niat puasa bulan Ramadan semuanya, kulik. Jadi dalam hati aku niat puasa Ramadan sebulan penuh. Taklid mengikuti madhab Imam Malik. Berarti 1 bulan udah nggak usah niat lagi. Enak. Jadi kalau seandainya kita lupa niat, sah puasa kita. Tapi dengan syarat harus ada taklidan. Sebab ini ada ajaran yang beda, nggak pakai taklid ini. Kalau nggak pakai taklid, nggak sah puasa sebulan penuh. Jadi kalau kita pakai taklidan, maka kita sudah tidak usah niat lagi besoknya, cukup 1 kali. Nah, kemudian di mana ketika kita sudah niat pada saat awal Ramadan, kemudian setelah kita niat, biasanya orang habis taraweh itu suka ngecemil lagi, suka makan lagi, atau minum kopi, atau minum teh, padahal sudah niat tadi. Maka disunahkan waktu sahurnya niat. Sunnah hukumnya, kalau nggak niat ya sah. Hanya hukumnya sunnah aja. Paham ya? Jadi hukumnya waktu habis sahur itu sah. Sunnah hukumnya, tidak wajib. Seandainya nggak niat ya nggak apa-apa. Seandainya niat ikutin sunnah berarti. Terserah, mau niat lagi boleh, nggak niat juga nggak apa-apa. Nah, kemudian selanjutnya, kalau seandainya kita sahur nanti, walaupun sahur senikmat apapun, apabila tidak ditutup dengan makan kurma, maka pahala sahurnya tidak akan diberikan pahala oleh Allah. Terserah senikmat apapun kalian sahur, mau pakai daging boleh, mau pakai apapun boleh, silahkan. Tapi kalau akhir daripada sahur tidak ditutup dengan makan kurma, maka pahala sahurnya tidak diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang penting bukan nikmatnya waktu sahur, tapi yang dikejar adalah yaitu sunnahnya Rasul, makan kurma boleh 1, boleh 3, boleh 5, boleh 7, silahkan. Maka siapin kurma kalau bulan Ramadan. Demikian juga apabila seseorang buka puasa, silakan mau buka puasa senikmat apapun, esnya sesegar apapun. Akan tetapi kalau tidak didahului dengan makan kurma terlebih dahulu, maka pahala buka puasa tidak akan diberikan pahala oleh Allah. Jadi kita ingin mendapatkan pahala buka puasa, awali dengan kurma. Ingin mendapatkan pahala daripada sahur, akhiri dengan kurma. Oleh karena itu siapin kurma, beli kurma, taruh di meja, agar pada saat kita sahur nanti tidak lupa. Pada saat kita buka lagi juga tidak lupa untuk memakan kurma terlebih dahulu. Jadi saya jelaskan di sini sekali lagi. Maka niatnya cukup, yaitu nawaitu syahrul Ramadan. Udah cukup. Kalau mau
ma'rif boleh, atau nawaitu syahr ramadhani kullih taqlidan li imami Malik. Ya, saya niat puasa 1 bulan penuh mengikuti madhab Imam Malik. Jadi di hati begitu, ya. Maka kalau kalian jadi imam taraweh, hati-hati, tanggung jawab sama yang dipimpin nanti. Kalau seandainya kalian jadi imam taraweh, kalian nuntun nawaitu sama qadin an adai fardhi syahr ramadhan hadhi sanati lillahi ta'ala taqabbalallahu minkum. Kalian tidak nanya, faham nggak yang saya ucapkan itu? Niatnya kamu tuh di lisan atau di hati? Kalau sampai dia tidak bertanya, ternyata makmumnya hanya niat di lisan dan hatinya tidak niat, tanggung jawab imam itu. Berarti kita mikul dosa berapa terhadap orang yang tidak sah puasanya. Dan sudah berapa tahun kita lakukan hal seperti itu. Sebab niat letaknya ada di dalam hati, bukan di lisan. Maka sekali lagi saya tekankan di sini, hati-hati kalau kita ingin menjadi imam, harus tahu ilmunya imam, cara memimpin baik sholat ataupun memimpin ketika dia niat untuk berpuasa, harus paham. Ajarkan kepada anak-anak kita nanti seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya, wala yustaratu talaffuz biha bal yundab, dan tidak disyaratkan niat itu diucapkan, nggak ada syarat. Niat itu ada di dalam hati, bukan di lisan, bukan, nggak ada syaratnya itu. Itu hukumnya sunnah. Kalau kita melafadzkan nawaitu syawma qadin, itu hukumnya sunnah, tidak wajib. Yang wajib ini ada di dalam hati niatnya. Ini yang pokok ini. Maka ketika kita niat, lisan mengucap, hati dibarengi. Nawaitu, aku niat sauma, puasa sehari bulan Ramadan kulit penuh takli dan mengikuti madhab Imam Malik. Kita itu ikutin 1 kali, cuma 1 malam, cuma 1 kali. Setelah itu gak usah niat lagi. 1 bulan penuh gak usah niat lagi, kecuali kalau kalian sakit di pertengahan puasa, sakit diputus gak puasa, besoknya harus niat lagi 1 bulan. Demikian juga perempuan yang head, perempuan head, kemudian setelah dia puasa niat seperti itu disekat oleh head, maka setelah suci dia harus niat kembali, gak boleh gak niat, diulang lagi niatnya seperti itu. Paham ya? Alhamdulillah, sampaikan kepada yang lainnya kalau sudah paham. Wa yajibun niyatu khazimah law syakka hal waqa niyatu qabla al-fajr aw ba'dah lam tasih. Kemudian yang ketiga, syaratnya niat harus mantap. Mantap harus, gak boleh ragu-ragu. Kalau niat ya harus mantap, jangan sampai ada ragu-ragu. Seperti contohnya di sini, pada saat dia niat, maka apakah dia ragu-ragu? Apakah ini sudah saya niat ini sebelum fajar atau setelah fajar ini? Umpamanya kalian niatnya 1 hari tidak ini seperti taklidan. Pada saat sahur selesai, kalian minum kopi, duduk, kalian niat terus. Dia ragu-ragu, ini saya niat udah terbit fajar atau belum ya? Kalau kalian sampai punya ragu-ragu seperti itu, maka niat kalian tidak sah. Karena apa? Berarti niatnya bukan malam hari ini. Sebab dia ragu-ragunya sudah terbit fajar atau belum. Berarti niatnya bukan malam. Sebab yang diwajibkan niat puasa adalah malam. Jangan sampai ragu-ragu. Tapi kalau kalian pakai niat seperti itu, udah cukup. Maghrib udah sekali aja, nggak apa-apa. Kemudian yang selanjutnya, puasa ini niat walaupun terhadap anak yang mumayyiz, niatnya nih sama.
Anak mumayyiz sama niatnya, ya nggak ada bedanya sama orang tua. Maka anak yang mumayyiz tadi harus dituntun niatnya. Tapi kalau anak mumayyiz tadi bayar zakat dituntun, batal zakatnya, nggak sah. Umpamanya ada anak mau bayar zakat fitrah kepada panitia, panitianya nuntun, nggak sah zakatnya. Sebab apa? Anaknya sendiri suruh niat, bukan dituntun. Kalau sampai anak tadi dituntun sama panitia, maka nggak sah zakatnya. Beda kalau puasa dituntun di dalam hati, tapi kalau zakat nggak boleh. Yang niat yaitu yang mau keluarin zakat, bukan dituntun. Paham ya? Jadi hati-hati untuk masalah puasa dan masalah zakat ini. Kemudian selanjutnya, wala juzu an syahr, dan tidak cukup dianggap puasa karena sahur. Sahur bukan merupakan berarti kita sudah sah puasa. Yang intinya, walaupun toh dia sahur, tujuannya untuk mempersiapkan kekuatan untuk menyambut puasa di besok harinya, ini belum mencukupi karena dia belum niat. Jadi pada intinya niat. Jangan ngomong nggak niat, kan tadi malam sahur, udah kalau sahur udah mesti pengen puasa, nggak sah walaupun begitu. Walaupun dia sahur, pada intinya dia harus melafazkan atau niat di dalam hati, baru puasanya sah. Kemudian selanjutnya, wajib ta'yin liwan fil fardhi, maka wajib untuk menjelaskan di dalam puasa yang fardu. Puasa fardu itu seperti puasa Ramadan, tapi fardunya nggak usah dijelasin. Sudah umum tahu semua kalau puasa Ramadan mesti wajib. Jadi nggak pakai fardu lagi sudah. Mau pakai fardu ya boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau tidak pakai fardu sah. Karena apa? Puasa Ramadan itu hukumnya wajib. Jadi nggak usah pakai fardu lagi. Nawaitu syahrul Ramadan, udah cukup. Saya niat puasa Ramadan, sudah cukup. Itu memang puasa Ramadan hukumnya wajib. Setiap mukallaf itu wajib untuk berpuasa di bulan Ramadan. Jadi nggak usah pakai fardu lagi. Kalau pakai fardu gimana? Ya silakan, nggak apa-apa. Tidak membatalkan niat, nggak ada masalah. Demikian juga puasa nazar, ini wajib, kalian harus jelaskan itu. Kemudian juga puasa kafarah sama, harus dijelaskan. Ini masalah niat cukup sampai di situ, ya. Jadi saya jelaskan lagi, niat cukup sampai di situ. Sudah, ringkasnya itu aja niat. Pegang kuncinya, sudah itu aja cukup, niat sah. Nah, kemudian selanjutnya, ya, di mana pada saat kita buka puasa nanti, ketika maghrib dikumandangkan adzan, maka kita baca doa. Doa yang diajarkan oleh para salafus saleh, para sholihin, yaitu ya Habib, ya Habib, anta ilahi, la ilaha ghairuk, ighfirli dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al-azim. Kalau kita baca seperti itu, baru kita makan kurma. Maka pada saat itu Allah akan mengampuni dosa-dosa kita semuanya. Cuma baca itu, makan kurma, diampuni sama Allah dosanya. Ya, baca sama-sama, ya Ali, ya Ali, anta ilahi, la ilaha ghairuk, ighfirli dzambal azim, fa innahu la yaghfiru dzambal azim illa al-azim. Ya, makan kurma. Pada saat itu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nikmat kan?
cuma kali 1 menit bacanya. Ajarkan kepada anak-anak kita tempel tempat buka puasa di tembok yang mereka biasa hidup puasa tempel. Setelah kita makan, minum, segar badan, sudah nikmat semuanya, baru kita baca Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu wa bika amantu wa alaika tawakkaltu wa rahmatuka farjautu wa ilaika tubtu. Dahaban koma, telah hilang rasa haus karena udah minum. Kalau belum minum kapan mau hilangnya? Belum minum apa-apa terus sudah ngomong telah hilang rasa dahaga, telah basah kerongkongan. Kapan minumnya? Belum minum sudah baca doa seperti itu. Karena doanya ngikutin TV sama ngikutin Google, begitu akhirnya. Ya, doanya bukan tersumber dari kitab, tapi ngikutin Google sama ngikutin TV. Seperti itu hanya doanya. Wabdalatil uruk, telah basah kerongkonganku. Wazabbatul ajru insyaallah, dan pahalanya tetap tidak dikurangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini puasa seperti itu. Paham ya? Kalau ada yang mau tanya silakan tanya sebelum saya lanjut kepada bab zakat. Ini lanjut sekalian sebagai nanti zakatnya sempurna. Nggak ada ya? Paham semua ya? Nah, kemudian di dalam zakat ini perlu diingat bahwa di Indonesia tidak ada amil. Ingat ini, Indonesia ini tidak punya amil. Amil itu wakil fakir miskin, itu namanya amil. Jadi kalau kalian zakat ke amil, maka zakat kalian sudah sah. Tapi kalau kalian zakat ke panitia, panitia itu wakil muzaki, wakil orang yang zakat, bukan wakilnya fuqara wal masakin. Kalau kalian zakat fitrah ke panitia, sebelum beras kalian diberikan kepada fuqara wal masakin, maka kalian belum termasuk orang-orang yang zakat. Kalau seandainya zakat kalian jatuh karena dibawa oleh panitia, mau diberikan kepada orang berhak menerima zakat, jatuh di jalan, mau dikumpulin, khawatir campur sama tanah, diberikan sama panitia beras taruh, maka beras taruh yang diberikan sama panitia, kalau kebetulan berasnya kalian, maka tidak sah zakat kalian. Sebab apa? Gak diniatin. Nah, kalau berasnya orang diniatin gimana caranya ya gak tahu. Ini berasnya siapa yang jatuh. Dan yang selanjutnya, apabila zakat kalian dicampur sama zakatnya orang lain, ini kelakuan panitia begitu. Mereka pakai akal hukumnya. Jadi zakatnya orang-orang itu dikumpuli semua di musola atau di majelis atau di mana dikumpulin, kemudian dicampur jadi satu. Berasnya tadi masuk panitia supaya rata, menurut akal supaya rata, tapi menurut syariat dia termasuk berkhianat kepada orang yang zakat. Ini para pengkhianat orang begini, tidak diperbolehkan mencampur beras. Sebab saya mengeluarkan beras 10.000 atau 11.000, ternyata yang jatuh kepada orang tadi harga 9.000. Ini berarti si panitia pengkhianati. Jadi mengkhianati orang yang zakat, tidak diperbolehkan untuk dicampur jadi satu. Yang pertama. Yang kedua, kalau sampai dicampur jadi satu, maka ada satu butir pun orang yang zakat kembali kepada orang tadi, maka zakatnya tidak sah. Ingat ini. Jadi umpamanya kalian zakat ke saya, semuanya zakat ke saya campur di berasnya, saya bagikan karena ada yang berhak untuk menerima zakat. Kemudian berasnya dia balik ke dia lagi, maka
tidak sah zakatnya tadi. Ini bahayanya orang yang mencampur beras ini. Jadi jangan sampai kita mencampur beras ini. Udah berasnya itu aja, sudah jangan dicampur-campur lagi. Jangan ikutin akal. Kalau menurut akal dikira baik, menurut syariat buruk gitu. Sebab kita sama aja dengan mengkhianati kepada musaki. Ini jangan diperbuat hal-hal seperti ini. Tinggalkan. Kemudian selanjutnya, kalau panitia ingin membantu untuk menyalurkan atau menerima zakat fitrah, maka panitia tidak diperbolehkan menjual beras yang diberikan kepada panitia tadi. Umpamanya saya zakat fitrah, diterima sama panitia zakat fitrah saya. Ada orang datang nggak bawa beras, bawanya duit, dijual beras ini punya saya, nggak sah, zakatnya nggak sah. Sebab apa? Ini beras untuk fakir miskin malah kamu jual lah itu, walaupun ditukar duit, nggak sah zakat seperti itu. Bagaimana caranya? Panitia harus menyediakan beras. Mau 1 kintal bagi-bagi 3,5 liter. Nanti kalau ada orang datang bawa duit, udah, ya, beli beras di situ di panitia. Nah, kemudian mau zakat silakan zakat, itu taruh zakatnya. Nanti duitnya ya beliin beras lagi kalau memang diperlukan. Dan kemudian kalau dengan cara seperti itu pakai duit, jangan pernah sekali-kali di masjid. Apabila seseorang melakukan jual beli di masjid, kata Syekh Nawawi Banten, maka 60 tahun kebaikannya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. 60 tahun. Masjid itu min sya'airillah, bukan untuk bisnis. Ini banyak orang-orang zakat di masjid pakai duit jual beli. Nggak boleh, masjid nggak boleh dipakai jual beli. Oleh karena itu panitia nanti yang akan menjadi panitia zakat jangan di masjid, dan tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas masjid. Seperti contohnya diumumin bahwa masjid ini pakai speakernya masjid mulai menerima zakat fitrah jam sekian sampai jam sekian, tidak diperbolehkan. Fasilitas masjid tidak diperbolehkan untuk dipakai. Demikian juga lampunya juga tidak boleh dipakai, kecuali ada kantoran masjid. Boleh silakan, kalau di kantoran tidak apa-apa, tapi kalau di masjidnya jangan. Hati-hati ya untuk masalah zakat ini. Jangan sampai dikira kita ini mendapatkan pahala dari Allah, ternyata mendapatkan siksanya Allah Subhanahu wa Ta'ala gara-gara tidak tahunya kita. Ini hati-hati. Nah, kemudian selanjutnya, bagaimana kalau yang menerima zakat butuh duit? Caranya yaitu kalian berikan beras ini kepada orang tadi. Pak, Ibu, ini zakat buat 1 keluarga saya, umpamanya 5 bungkus, semuanya kasihin kepada 1 orang. Kemudian dia nanya, Ibu butuh duit enggak? Atau Bapak butuh duit enggak? Ya butuh, berasnya mau dijual enggak? Bisa jual, baru dibayar. Tapi kalau zakatnya duit enggak sah. Berasnya terima dulu sama yang berhak terima. Setelah berasnya diterima, lalu kita nawarin, Bu, mau dijual nggak berasnya? Ah, dijual, udah kalau dijual saya beli. Si ibunya dapat duit juga dapat beras, ambil lagi. Nah, zakat buat siapa? Istri saya. Kasihin nanti istri dulu zakat. Jadi yang niat istrinya, bukan dia di depan itu niat, bukan. Hati-hati, ya ini hati-hati. Sebab anak yang sudah akil balik, kalau yang niat bapaknya, maka zakatnya tidak sah. Ini banyak orang yang bawa beras cuma 1,
datang ke panitia zakat, ini zakat saya, diberi ya, saya bayar. Ini zakat anak saya, padahal anaknya kebalik, nggak sah. Ingat, ini banyak kejadian seperti itu. Sebab yang niat harus anaknya, bapaknya nggak boleh, panitia nggak boleh nuntun, anaknya niat. Kemudian istri juga niat sendiri. Dan kemudian seandainya anak tadi sebagai balik ada di luar kota, mungkin dia mondok, pulangnya terlambat, maka bapaknya wajib telepon, "Nak, zakat fitrah kamu mau dikeluarin di sana atau mau dikeluarin sama bapak di sini?" Anaknya ngomong, "Ya terserah bapak." Kalau jawabnya ya terserah bapak, zakatnya nggak sah. Ya sudah pak, keluarin dari sana. Ini benar ini, ngomongnya benar ini gitu. Tapi kalau terserah bapak ada, mau dikeluarin di sana boleh, mau di sini boleh, kan berarti begitu artinya. Tapi kalau anak tadi jelas, ya sudah pak, dikeluarin aja di sana. Nah, berarti bapaknya boleh zakat, saya niat zakat fitrah untuk anak saya pulang. Mari zakatnya sah. Tapi kalau tanpa izin tidak sah. Ingat nih bagi orang yang sudah akil balik. Nah, kemudian kalau anak ada di rumah gimana, sudah akil balik dia, maka malam Idul Fitri kasih, "Nak, ini zakat fitrah kamu niatin. Nah, ini zakat fitrah kamu niatin." Dia niat sendiri. Seperti itu. Bukan bapaknya niatin, bukan, tapi anaknya niat sendiri. Kemudian kasih tahu, "Nak, mau dikasih di mana ini beras kamu?" Nggak tahu pak. Bagaimana mau diserahkan bapak untuk diserahkan ke orang lain? Ya, nah, ambil, serahkan ke bapaknya kemana terserah. Yang mustahik, yang berhak untuk menerima. Kemudian seandainya seorang bapak ada di luar kota, kemudian karena malam 1 Syawal dia tidak ada di rumah, istrinya keluarin zakat buat suaminya. Dia istrinya itu miliarder, hartanya miliaran. Kalau dia mengeluarkan zakat buat suami tidak sah. Sebab yang berhak mengeluarkan zakat adalah kepala rumah tangga, bukan istrinya. Walaupun istrinya miliarder, walaupun istrinya banyak duit, tidak sah. Jadi yang berhak untuk mengeluarkan zakat adalah seorang suami. Oleh karena itu di dalam zakat kita yang hati-hati pada saat mengeluarkan zakat. Kalau kita mengeluarkan zakat di awal Ramadan tanggal 1 karena pengen ngangsur, karena anaknya banyak, pengen ngangsur, nanti 4 hari 1, ingat, setiap kalian mengeluarkan zakat fitrah kepada seseorang, kalau dikeluarkan awal Ramadan, maka kalian harus selalu mengawasi orang yang diberikan zakat tadi. Diawasi mulai kita mengeluarkan zakat sampai malam 1 Syawal. Ini risikonya orang yang mengeluarkan awal zakat seperti itu. Dia harus mengawasi. Kalau sampai malam tanggal 1 Syawal dia termasuk orang yang mampu, mungkin dapat kiriman dari anaknya, mungkin dapat bansos, atau mungkin dapat lainnya, zakat fitrah kalian batal, wajib mengeluarkan zakat kembali. Paham ya? Kemudian seandainya kalian wasiat sama anak, "Nak, ini beras ini antarkan ke fulan." Anaknya ngantar sampai rumah, si fulan ada di dalam, ibunya yang keluar atau anaknya yang keluar, "Ayah naon, mau ketemu sama fulan atas perintah bapaknya."
Udah sama aja, ntar saya sampaikan, nggak sah zakatnya karena nggak ketemu orangnya. Jadi kalau nyuruh anak yang hati-hati, ya. Dan juga kalian kalau pamannya ke rumahnya orang, kalian niat mau memberikan zakat kepada fulan. Kalian ke rumahnya, istrinya keluar, ayat nawan, bagi zakat fitrah, tas beda, mana? Dia disampaikan ke bapak, nggak sah, sebab bapak orangnya nggak ada. Jadi bapaknya harus keluar. Seperti itu. Ini jangan suka gampang, masalah zakat suka gampang ini. Nanti nggak sah zakat kalian. Jadi yang kalian tuju ya kalian harus kasihkan langsung. Paham ya? Insya Allah kalau kita sudah tahu itu, jangan kita meremehkan masalah zakat fitrah, sebab terangkatnya puasa kita karena zakat fitrahnya kita. Amin. Ya Rabbal Alamin. Rabbana fa'alna bima 'allamtana wa ja'alna alladhina fa'una rabbika wa fabi'alana wa barakatil lana fi dinina ma'al qutri wa sabata rabbi wa fiqna wa baqikum bima tarḍi dawla wa fa'ilan karama warzuqna kulla halalan daima wa ahilla bi ulama nahwa bil khairi wa nufaqul bashar rabbana sallana kulla syu'ur wa akira bi qawli tabiyyun wa bi rabbana kulla duyur qabla an ta'tiyana rusulul manin wa ufir istira'antak musadar wa salatul baita asal mustafa man ilal hati da'ana wal babi kita bihi dinasi syifa wa alal ali bikiram syuruka wa ala sahbil masabihi wa Allahumma hadina bihuda wa ja'alna min majdi wa la tuwallina wal yasira wa la taj'al min al-harif wal asar wa hasbunallahu wa ni'mal wakil wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.